Salam Rahayu, selamat sore. Saat saya merekam video ini, mohon izin kali ini saya akan menjelaskan dan memperkenalkan apa yang nanti akan kita pelajari bersama di hari Jumat tanggal 10 November 2023. Jadi nanti topiknya adalah Praba. Ini sebenarnya adalah rangkaian, ya masih terhubung dengan rangkaian di topik sebelumnya, yaitu topik Ojas dan Prana, yang pada waktu itu topik Ojas pertama kali kita launching di bulan Januari 2022, kemudian topik Prana kita launching di bulan Februari tahun 2022. Kemudian akhirnya topik Praba itu bisa kita launching besok, itu sebenarnya payung besarnya adalah Tejas ya. Jadi nanti kita juga akan belajar terkait dengan Prana, Tejas, dan Ojas ya. Jadi besok spesial juga besok adalah Hari Danwantari Jayanti ya. Jadi kita akan melakukan kegiatan online gathering, kita akan belajar bersama terkait dengan topik Praba dengan payung besar adalah Tejas. Saya mohon izin untuk full screen. Nanti kita akan belajar tentang beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan alasan fundamental kenapa sekiranya perlu kita untuk mempelajari terkait dengan Prana, Tejas, dan Ojas. Kemudian selanjutnya kita akan belajar bersama terkait dengan market atau klasifikasi dari sarira, dari tubuh. Kita akan belajar terkait dengan tubuh fisik, tubuh psikis, dan tubuh kausal atau tubuh energi. Di sini akan lebih kita elaborasi, kita akan belajar apa saja prinsip-prinsip yang ada dalam tubuh tersebut, kemudian prinsip tersebut tersusun dari apa, lalu kesadaran apa yang ada di dalamnya. Oke. Kemudian kita akan belajar terkait dengan prana, tejas, dan ojas, ya, relasi, keterhubungannya, komparasinya. Dan kita juga akan belajar kondisi perbandingannya antara prana, tejas, dan ojas. Kemudian apa aksi terapeutiknya yang akan hadir di tubuh subtle, di tubuh psikis, di suksma sarira. Kemudian kita akan masuk pada korelasi antara Tejas dengan Agni. Agni di konteks ini adalah Panca Mahabhuta atau 5 elemental. Kemudian nanti kita akan belajar terkait antara Tejas dengan Praba itu sendiri. Di sini kita akan masuk pada apa itu Praba. Secara sederhana sesungguhnya Praba itu dapat dipahami sebagai luster, dapat dipahami sebagai kilau, atau dalam bahasa spiritual modern disebut sebagai aura. Jadi kita akan belajar dalam referensi-referensi literasi klasik sekiranya apa yang dimaksud dengan Praba. Kemudian ketika Praba itu menubruk elemental, dia akan menghadirkan warna. Jadi kita akan masuk ke tipe atau klasifikasi dari warna dari Praba atau warna dari elemental yang ditabrak dalam tanda kutip oleh Praba ya. Jadi di sini ada 7 warna, 7 corak ya. Kemudian nanti ini ada beberapa contoh gambar ilustrasi ya. Jadi yang saya tunjukkan dengan tanda panah ini merupakan Praba. Kemudian di sini juga saya sharingkan ada footage yang saya ambil ketika mengunjungi Candi Plausan pada waktu ke Jogja ya. Ini juga ada Praba di sini ya dalam ikonografinya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar terkait dengan kualitas dari Praba. Lalu kualitas tersebut akan diklasifikasikan nanti menjadi 2, Subha dan Asubha. Lalu kita akan belajar relasi, keterhubungan, dan komparasi antara Praba dan warna. Di sini kita akan masuk kepada definisi pemahaman terkait dengan warna itu sendiri. Kemudian ini beberapa klasifikasi dari warna. Secara sederhana warna itu dapat dipahami sebagai skin tone atau complexion atau warna corak pada kulit. Ya, jadi ini ada beberapa tipenya, kemudian dia masing-masing tipe tersebut punya keterhubungan dengan 5 elemental utama. Ya, di sini yang menarik kita bisa lihat ada warna yang kira-kira diterjemahkan menjadi biru tua, ternyata merupakan susunan atau tersusun dari 5 elemental secara seimbang. Ya, ini menunjukkan keseimbangan karena ada 5 elemental di sini. Nah, ini adalah ilustrasi dari warna yang mahabhutanya seimbang. Ya, kira-kira estimasi ilustrasinya seperti ini. Kemudian kita akan masuk pada keterhubungan korelasi warna dan prakerti. Ini juga ada ilustrasinya. Prakerti secara sederhana bisa dipahami sebagai nature konstitusi atau konstitusi alami kita. Ya, 3 konstitusi yang major itu ada Wata, Pitta, dan Kapha. Ini ilustrasinya. Dan kita akan masuk pada tuak Sara. Ya, Sara itu dapat dipahami sebagai keunggulan. Ya, mutu tinggi. Ya, ini adalah
beberapa fiturnya dan salah satu dari fitur Twaksara itu adalah hadirnya Praba di sana. Kemudian kita akan masuk pada terminologi cahaya, ini komparasi antara warna dan cahaya. Cahaya secara sederhana dapat dipahami sebagai bayangan. Kemudian kita akan masuk pada klasifikasi ya, cahaya terhadap panca mahabuta ya, kemudian sana ciri-cirinya juga masuk pada deskripsi, lalu praba dan cahaya. Sini kita akan lihat sumbernya ya, kemudian kapan dia bisa terobservasi, kemudian perbandingan antara klasifikasinya, originnya dari mana, kemudian apa yang ditunjukkan dari praba dan cahaya. Kemudian juga kita akan masuk pada aspek bagaimana caranya kita mengassessment cahaya dan praba itu sendiri. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan sebagai pengenalan, apa yang nanti akan kita pelajari bersama di hari Jumat tanggal 10 November 2023. Mudah-mudahan rekan-rekan berkesempatan untuk mengikuti kegiatannya. Nanti silahkan untuk mendaftar secara langsung, juga bisa mengklik link yang akan atau sudah saya posting untuk nanti tergabung pada WA Group temporari untuk kegiatan ini. Nanti meeting ID dan passcode untuk Zoom meetingnya akan saya kirimkan pada WA Group tersebut. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita bisa bertemu dalam ruang-ruang diskusi. Saya tutup dengan rahayu, rahayu, rahayu.